pada video kali ini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Statistik Sosial tentang statistik komparatif, yaitu One Way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan materinya. Baiklah, yang pertama pembahasan tentang konsep dari ANOVA itu sendiri. Analysis of variance atau yang sering dikenal dengan uji ANOVA merupakan salah satu teknik analisis komparasi dengan mencari perbedaan yang signifikan dari mean yang jumlah variabelnya lebih dari 2. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Sebagai alat statistika parametrik, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokedastisitas, dan random sampling. One Way ANOVA dilakukan untuk menguji perbedaan 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel independen. Selanjutnya langsung saja masuk ke dalam contoh kasus, yaitu seorang manajer perusahaan ingin mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis perusahaannya, yaitu farmasi, jasa, dan manufaktur. Survei ini dilakukan terhadap 45 sampel dari 3 jenis perusahaan, yaitu farmasi, jasa, dan manufaktur. Adapun data penelitian contoh kasus ini dapat kita lihat pada bagian data view SPSS-nya langsung. Di sini terlihat 45 sampel sudah terisi. Kemudian kita lanjut ke dalam variable view. Kemudian di bagian kolom nama dapat kita ubah pada variabel pertama, yaitu jenis perusahaan, kemudian variabel kedua yaitu gaji. Labelnya kita beri variabel pertama adalah jenis perusahaan, variabel kedua adalah gaji. Kemudian di bagian values, jenis perusahaan dapat kita isi seperti ini. Nilai pertama farmasi, kita add. Kemudian kedua jasa, kita add. Kemudian ketiga manufaktur, kemudian kita okekan. Di sini dapat kita lihat kembali ke bagian data view. Kembali kita lihat konsep bahwa sebelum dilakukan uji ANOVA satu arah, salah satu syarat asumsi dari uji ANOVA adalah data harus berdistribusi secara normal. Karena itu harus dilakukan uji asumsi normal terlebih dahulu. Uji normalitas yang akan dilakukan adalah uji eksak dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov untuk data besar dari 50 dan Shapiro-Wilk untuk jumlah data kecil dari 50. Karena berdasarkan sampel penelitian kita adalah 45 sampel, maka yang digunakan adalah Shapiro-Wilk ini. Kemudian untuk melakukan uji ANOVA-nya, terlebih dahulu kita melakukan uji normalitasnya dengan mengambil bagian descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian bagian gaji kita masukkan ke dependent list ini. Kemudian kita ambil bagian plots. Continue, kemudian kita plotsnya kemudian oke. Ini adalah bentuk hasil output dari SPSS uji normalitas. Di sini dapat kita lihat bahwa didapat nilai value yaitu 0,011 untuk variabel gaji. Karena data yang dianalisis jumlahnya kurang dari 50, yaitu hanya 45 sampel, maka digunakan teknik Shapiro-Wilk ini untuk melihat nilai kritiknya. Di sini didapat nilai 0,11 artinya lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa residual berdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas residual dengan menggunakan teknik uji eksak telah terpenuhi atau diterima, sehingga kita dapat menggunakan data ini untuk melakukan uji ANOVA one way.
Setelah data terbukti berdistribusi normal, selanjutnya akan dilakukan analysis of variance terhadap data tersebut. Kita kembali ke bagian data view, kemudian mengambil bagian analyze, kemudian mengambil bagian this comparisons, kemudian one way ANOVA. Di sini variabel gaji kita masukkan kepada dependent list, kemudian ke faktor adalah jenis perusahaan. Ini adalah hasil output SPSS-nya. Yang pertama kita dapat melihat kolom atau tabel output deskriptif. Output deskriptif ini memuat hasil-hasil data statistik deskriptif seperti mean, standar deviasi, angka terendah dan tertinggi, serta standar error. Kemudian juga dijelaskan dengan taraf signifikansi 5% atau tingkat konfidensi atau kepercayaan 95% diperoleh kisaran rata-rata tingkat variabel. Berdasarkan output deskriptif ini diperoleh rata-rata gaji untuk pekerja sektor farmasi adalah 2,5 juta, jasa 2,4 juta, dan sektor manufaktur adalah 1,8 juta. Gaji minimal sektor farmasi adalah 2,5 juta dan maksimal adalah 4,1 juta. Sedangkan gaji minimal pekerja di sektor jasa adalah 2,4 juta dan terbesarnya dan maksimalnya adalah 4,2 juta. Sedangkan gaji minimal pekerja di sektor manufaktur adalah 1,8 juta dan tertinggi sebesar 3,5 juta. Kemudian standar deviasi terendah adalah di sektor farmasi. Sementara yang tertinggi adalah di sektor jasa. Nilai ini menunjukkan keseragaman data, sehingga semakin besar nilai standar deviasi menunjukkan semakin besarnya ketidakseragaman data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sektor manufaktur menunjukkan ketidakseragaman variatif dalam hal gaji. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Analisis homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah asumsi kelompok sampel pada variabel bebas mempunyai varian yang sama atau homogen. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka asumsi varian homogen pada variabel dapat diterima. Dari tabel hasil output ini dapat dilihat bahwa nilai probability atau nilai signifikansinya adalah 0,252 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian bahwa varian homogenitas ini pada variabel ini terpenuhi. Kemudian selanjutnya output dari tabel ANOVA ini. Output ANOVA merupakan hasil akhir dari perhitungan ANOVA yang akan digunakan sebagai penentu analisis terhadap hipotesis yang akan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Untuk melakukan uji hipotesis di sini dapat menggunakan nilai probabilitas atau signifikansi dengan asumsi bahwa jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata variabel. Dari tabel ini dapat kita lihat menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 35,637 dengan nilai signifikansi 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji kelompok sektor farmasi, jasa, dan manufaktur. Nah, selanjutnya adalah post hoc multiple comparison. Ini digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dan kelompok mana yang tidak. Hal ini dapat dilakukan bila nilai F atau signifikansinya menunjukkan ada perbedaan. Jika tidak menunjukkan adanya perbedaan, maka analisis selesai atau berakhir pada analisis output ANOVA tadi.
Nah, sesuai dengan output ANOVA tadi yang menunjukkan F hitung sebesar 35,367 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka akan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, kita dapat melanjutkan dengan post hoc multiple comparison. Melalui uji post hoc multiple comparison ini dapat diketahui perbedaan antar kelompok yang dirangkum, bahwa farmasi dengan jasa terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian farmasi dengan manufaktur juga terdapat perbedaan yang signifikan. Jasa dengan manufaktur juga terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antar kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya pada bagian homogeneous subset. Pada bagian ini perbedaan tiap kelompok dapat dilihat dari nilai harmonic mean yang dihasilkan tiap kelompok yang berada dalam kolom subset yang sama atau berbeda. Pada hasil uji SPSS ini menunjukkan ketiga kelompok sampel berada pada kolom subset yang berbeda. Kelompok manufaktur masuk ke dalam kolom 1. Sedangkan jasa dan farmasi masuk ke dalam kolom 2. Ini mengindikasikan bahwa ketiga sektor ini memiliki perbedaan yang signifikan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang uji ANOVA satu arah. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.